Berjumpa semuanya yang sangat dibanggakan Bude. Sekarang kita kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini melesat bersama dengan 853 menuju ke arah seberkas cahaya. Lalu permaisuri juga pada saat ini berada di samping Xiao Yan dan keberadaannya tidak diketahui oleh 853. Xiao Yan pada saat ini tampak terlihat khawatir dan menyadari hal tersebut. Permaisuri pada saat ini segera berkata bahwa Xiao Yan tidak perlu khawatir. Xiao Yan pun tersenyum masam dan mengangguk dan berkata bahwa Xiao Yan juga tahu, namun Taiksu pada saat ini akan segera menyerang Sensi dan Xiao Yan tidak memiliki waktu. Permaisuri pun tersenyum sebelum akhirnya berkata mengapa Xiao Yan memaksakan hal ini. Perang dunia bukanlah masalah sesaat, bahkan jika perang dimulai Xiao Yan masih akan memiliki cukup waktu, mungkin ada lebih banyak peluang bagi Xiao Yan pada saat itu tiba. Ini adalah perang antara 3000 alam dan begitu perang ini dimulai pertama-tama perang akan menyebar di dunia tanpa pemilik. Dunia tanpa pemilik di dunia Sensi merupakan garis pertahanan yang utama. Apakah Xiao Yan tahu ada berapa banyak dunia tanpa pemilik yang berasal dari dunia Sensi? Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Sementara itu permaisuri pada saat ini segera menjelaskan bahwa sejauh yang dirinya tahu ada 5 dunia tanpa pemilik dengan kekuatan yang mutlak. Selain itu ada juga beberapa dunia tanpa pemilik yang baru saja lahir. Meskipun mereka tidak besar tetapi kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh dan jika untuk menghancurkan mereka diperlukan usaha yang keras. Yang terbaik bagi Xiao Yan sekarang adalah sebaiknya Xiao Yan meneruskan semua peningkatan kekuatannya. Xiao Yan jangan khawatir karena kekhawatiran hanya akan menjadi batu sandungan bagi Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan Xiao Yan merasa sedikit tenang di dalam hatinya. Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa permaisuri benar-benar akan membawa ketenangan yang kepada Xiao Yan. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sedikit merenung pada akhirnya mereka sampai di hadapan seberkas cahaya. Ada beberapa sosok yang melintas sebelum akhirnya sosok-sosok ini segera menghilang begitu menyentuh berkas cahaya. Xiao Yan pada saat ini terkejut dan tanpa sadar bergumam mengapa Xiao Yan tidak bisa melewatinya. Mendengar raungan Xiao Yan ini 853 pun seketika menatap ke arah Xiao Yan dengan bingung. 853 pun segera bertanya apakah Xiao Yan sudah pergi ke tempat ini. Xiao Yan mengangguk dan menjelaskan bahwa ketika 853 tidak sadarkan diri pengejaran telah berada dalam situasi yang begitu putus asa. Xiao Yan ingin melarikan diri melalui cahaya tersebut tetapi Xiao Yan gagal memasukinya. Mungkinkah pada saat itu Raja Iblis Tianhe benar-benar sengaja mempermainkan orang-orang dari Taiksu? Menanggapi hal tersebut pada saat ini 853 sedikit mengerutkan kening sosoknya lanjut berkata mungkinkah jumlah orang yang memasuki lantai sudah mencapai batas atas? Jika begitu maka mereka harus buru-buru untuk memasuki cahaya tersebut. Sebaiknya mereka pada saat ini bergegas dan mencoba apakah mereka memiliki kemampuan untuk memasuki kilatan cahaya ini. 853 pun tanpa basa-basi segera melesat sebelum akhirnya menghilang di kepulan cahaya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berbalik ke arah permaisuri dan Xiao Yan sedikit tersenyum. Xiao Yan pada saat ini terlihat memiliki mata yang dipenuhi gairah yang tertuju pada permaisuri. Xiao Yan meraih lengan ramping permaisuri sebelum akhirnya menarik permaisuri ke dalam pelukannya. Xiao Yan pun lanjut berkata bahwa Xiao Yan berjanji Xiao Yan tidak akan pernah melupakan semuanya di dalam hidup ini. Setelah itu Xiao Yan pun segera melepaskan pelukannya dan Xiao Yan bergegas menuju ke arah kilatan cahaya. Permaisuri pada saat ini hanya tersenyum lembut mendengar apa dan merasakan apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain sosok 853 pada saat ini muncul diikuti dengan Xiao Yan. Ada kekacauan di lantai ke-9 dan melihat sekeliling terlihat jelas bahwa tempat ini jauh lebih luas.
Tidak jauh dari mereka terdengar suara pertarungan sengit dan 853 pada saat ini segera mulai berbicara. 853 berkata sebaiknya mereka pada saat ini pergi dan mengabaikan orang-orang ini. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan menunggu 853 pergi terlebih dahulu. Xiao Yan memutuskan untuk mengikutinya dari belakang karena Xiao Yan tidak tahu di manakah mereka akan berkumpul. Keduanya pada akhirnya melesat, namun tidak lama setelah itu terlihat adanya kilatan cahaya yang pada saat ini menyerang ke arah keduanya. Baik Xiao Yan dan 853 pada saat ini segera membuat penghalang dari Void God Armor ketika berhadapan dengan serangan cahaya. Keduanya pada saat ini terlempar mundur dan 853 segera berteriak kepada Xiao Yan agar 841 mundur. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan kekuatan spiritual Xiao Yan seketika menyebar. Xiao Yan merasa bahwa ada lebih dari beberapa sosok di sekitar Xiao Yan dengan aura yang cukup kuat. Setidaknya ada 20 aura dan kekuatan ini benar-benar membentuk tim yang sangat kuat. Bersamaan dengan hal tersebut pemimpin dari kelompok ini yang merupakan orang wanita segera berteriak kepada anak buahnya. Sosoknya berteriak agar mereka mengelilingi dua sosok ini. Apakah mereka mengetahui armor yang digunakan oleh kedua sosok tersebut? Armor ini adalah benda yang bagus dan armor ini disebut dengan Void God Armor. Mereka harus menghabisi kedua sosok ini dan melepaskan semua armor besi yang mereka miliki. Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok wanita ini, lebih dari 20 orang segera mengepung Xiao Yan dan 853. Formasi besar juga terbentuk di atas kepala mereka dan tekanan yang kuat datang sekejap. 853 pada saat ini segera berteriak kepada Xiao Yan bahwa dirinya akan melindungi 841. Dirinya pada saat ini harus segera pergi dan mencari 817 serta 830. Xiao Yan tersenyum pahit mendengar apa yang dikatakan oleh 853. Xiao Yan berpikir bagaimana mungkin Xiao Yan bisa tahu lokasi mereka. Akhirnya Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan akan lebih baik berpura-pura menjadi orang yang pada saat ini mempertahankan keselamatan 853. Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa dirinya tidak akan pergi dan sebaiknya 853 mencari mereka. 841 akan melindunginya dan dirinya harus bergegas. Ini adalah perintah dan dirinya pada saat ini harus bergegas dan dengan cepat membawa seseorang ke sini. 853 terkejut dan menggertakkan gigi mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Begitu sosoknya hendak berbicara, Xiao Yan pada saat ini segera berteriak memerintahkan 853 untuk cepat pergi. 853 pun hanya bisa kembali menggertakkan gigi sebelum akhirnya menamparkan dadanya. Sosoknya meledakkan kekuatan keabadian yang kuat dari Void God Armor dan segera melesat menjadi bayangan. 853 berusaha untuk menghindari setiap pengepungan yang ada dan berhasil meloloskan diri. Sosoknya pada saat ini berbalik melihat Xiao Yan yang pada akhirnya dikelilingi oleh 20-an orang. Namun setelah terbang ratusan meter, sosok 853 seketika menoleh ke bawah. Di antara bebatuan di bawah ada 4 sosok berwarna hitam yang duduk bersila. 853 perlahan berhenti dan menatap 2 sosok yang duduk bersila sambil sedikit mengepalkan tinjunya. 853 pun bergumam bahwa orang ini telah memasuki permainan dan sekarang adalah waktu terbaik untuk menghabisinya. Jika Xiao Yan bisa mendengar suara yang digumamkan oleh 853, hal ini membuktikan bahwa 853 tampaknya telah mengetahui identitas Xiao Yan. 853 pada saat ini segera turun ke bawah dan 4 sosok yang duduk bersila tiba-tiba berdiri. 2 di antaranya mengenakan Void God Armor dan ini adalah 817 serta 830.
Tentu saja dua sosok lainnya juga secara alami adalah Yong He dan Yu Qing. 853 pada saat ini segera berkata sebaiknya mereka pergi dan melihat apa yang akan terjadi. Semua orang mengangguk dan begitu mereka hendak bergegas, Yong He pada saat ini tertegun sebelum akhirnya berbicara kepada 853. Yong He berkata sebaiknya mereka pada saat ini menunggu sejenak dan melihat apa yang akan terjadi dengan pertempuran ini. Dalam hal ini permaisuri mungkin akan mengambil tindakan ketika berhadapan dengan 20 sosok yang kuat. Mereka bisa memperhatikan pertarungan ini dari jauh dan dengan begitu maka mereka bisa memahami situasinya. Semua orang kembali mengangguk sebelum akhirnya menoleh menatap ke arah pertempuran di kejauhan. Namun begitu mereka berbalik, tubuh Yu Qing pada saat ini terguncang. Sosoknya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Sesosok pada saat ini melayang di udara sebelum akhirnya suara dari sosok tersebut terdengar. Sosok ini adalah Xiao Yan yang berada di balik Void God Armor yang berbicara kepada 853. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan khawatir Xiao Yan tidak bisa membiarkan 853 terus berakting. Tampaknya kemampuan akting dari 853 juga benar-benar jauh lebih baik daripada dugaan Xiao Yan. Melihat sosok yang mengenakan Void God Armor di depan mereka, kondisi mereka tiba-tiba terganggu. 817 berteriak kepada 841 ketika bertanya apa yang terjadi. Menanggapi hal tersebut 853 pada saat ini segera berteriak bahwa dirinya bukanlah 841. 853 tidak tahu bagaimana dirinya bisa menggunakan Void God Armor, namun dirinya yakin bahwa orang ini sangat jelas bukanlah 841. Semua yang dirinya lakukan dan dirinya katakan termasuk dengan caranya bertarung sangatlah berbeda. 853 bisa 100% menyimpulkan bahwa dirinya bukan lagi 841. Mendengar apa yang dikatakan oleh 853, Yong He pada saat ini mengangkat sedikit alisnya. Yong He menatap ke arah 817 dan dirinya tidak menyangka momen tamparan di wajah akan datang begitu cepat. Yong He pada akhirnya segera bertanya, bukankah 817 mengatakan bahwa tidak ada seorang pun kecuali orang Taiksu yang dapat menggunakan Void God Armor? 817 dan 830 pada saat ini saling memandang dan tidak dapat mempercayai hal ini. 817 pun segera bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Apakah 853 benar-benar yakin bahwa orang ini bukanlah 841? Menanggapi hal tersebut 853 pun segera berkata bahwa jika mereka tidak percaya biarkan sosok ini melepas topengnya dan dirinya akan mengetahuinya secara sekilas. Semua orang pada saat ini terdiam dan memandang ke arah Xiao Yan yang masih mengapung di udara. Mereka juga pada saat ini memiliki perasaan tercengang. Seharusnya Xiao Yan pada saat ini dikelilingi oleh lebih dari 20 orang. Namun pada akhirnya Xiao Yan benar-benar muncul di hadapan mereka dengan begitu cepat. Dengan begitu maka hal ini menunjukkan bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki kekuatan yang cukup. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah 853 dengan mata penuh penasaran. Xiao Yan berpikir sepertinya 853 benar-benar telah menipu Xiao Yan. Xiao Yan pun segera bertanya kepada 853 apakah dirinya tidak pingsan pada saat itu. 853 pada saat ini masih menjawab Xiao Yan dengan serius bahwa saat itu dirinya memang tidak sadarkan diri. Xiao Yan pun tersenyum dan berbicara dengan nada meledek bahwa itu tidak mengherankan. Dirinya benar-benar tidak bereaksi sama sekali begitu Xiao Yan membantingnya dengan begitu keras. Awalnya Xiao Yan berpikir bahwa kemampuan akting dari 853 tampaknya telah mencapai tingkat yang begitu mahir.
853 langsung terkejut dan bereaksi dengan ekspresi penuh amarah. Sosoknya lanjut bertanya, ternyata mungkinkah tulang rusuk dipatahkan oleh Xiao Yan? Xiao Yan mengangkat bahunya sambil tersenyum dan dengan nada meledek berkata bahwa Xiao Yan yang tidak tahu bahwa dirinya benar-benar pingsan. Mendengar percakapan keduanya, 817 pada akhirnya memiliki keyakinan bahwa sosok 841 ini bukanlah orang dari Taiksu. 817 pun segera berkata bahwa sepertinya tidak perlu lagi bagi mereka untuk mencari musuh siapapun. Sosok di balik 841 ini telah menghabisi orang kuat dari Taiksu dan dirinya harus mendapatkan balasan. Xiao Yan dengan masih tersenyum pada saat ini perlahan turun dan Xiao Yan tampak rileks. Xiao Yan mendarat di hadapan kelima sosok tersebut dan Xiao Yan tampak tidak panik sama sekali. Sementara itu di sisi lain pada saat ini 817 masih bertanya kepada Xiao Yan apakah dirinya bukan 841. Xiao Yan pada saat ini mengangkat bahu dan berkata bahwa Xiao Yan tidak ingin membuang banyak waktu lagi bersama dengan mereka. Dirinya yang telah menghabisi orang-orang dari Taiksu dan dirinya yang menghabisi Taiking dari Istana Pemburu. Oleh karena itu dirinya adalah orang yang mereka cari untuk dihabisi. Sebaiknya mereka pada saat ini mengambil tindakan sebelum mereka juga ikut dihabisi. Mendengar apa yang dikatakan oleh 841.817 mendengus dingin, sosoknya sedikit kesal dan berkata bahwa 817 benar-benar cukup sombong. Tahukah konsekuensi apa yang akan dirinya hadapi jika menyinggung orang-orang Taiksu? Xiao Yan pada saat ini mengangkat alisnya dan melambaikan tangannya sebelum akhirnya berkata sebaiknya mereka berhenti banyak bacot. Sementara itu di sisi lain Yong He pada saat ini tidak berbicara sama sekali dan hanya melihat ke sekeliling dengan penuh hati-hati. Yong He tidak mempedulikan Xiao Yan karena yang sebenarnya dirinya takutkan adalah permaisuri. Di sisi lain 817 pada saat ini menjadi semakin marah. Sosoknya lanjut bertanya apakah 841 berniat untuk bertempur 1 lawan 5. Xiao Yan dengan enteng menjawab bahwa itu bukanlah tidak mungkin dan Xiao Yan benar-benar ingin mencobanya. 830 berteriak kepada 841 bahwa dirinya benar-benar sangat sombong. 817 yang diprovokasi berkali-kali oleh Xiao Yan juga benar-benar sudah lagi tidak tahan. Dirinya segera berteriak dengan keras ketika memerintahkan 830 dan 853 untuk menghabisi 841. Keduanya pun segera menghentakkan kaki mereka dengan keras dan tubuh mereka tersapu segera ke arah Xiao Yan. 817 juga pada saat ini melesat dan ketiganya melancarkan serangan sengit terhadap Xiao Yan dari arah yang berbeda. Menghadapi ketiga sosok yang mendekat, sepasang sayap seni bela diri emas hitam di belakang Xiao Yan langsung mengembun. Segera kecepatan Xiao Yan tiba-tiba meningkat begitu Xiao Yan melesat. Xiao Yan pada saat ini berusaha untuk menghindari serangan dari 853 dan 830. Selanjutnya Xiao Yan menukik dan berbalik dan Xiao Yan langsung bergegas menuju ke arah 817. 817 pada saat ini sedikit tertegun menetap ke arah Xiao Yan yang tampaknya mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Pedang raksasa hitam di tangannya pun seketika mengembun dan sosoknya bersiap untuk berhadapan dengan Xiao Yan. Namun kecepatan Xiao Yan sangat mencengangkan dan Xiao Yan benar-benar menampilkan kecepatan hingga tahap yang ekstrim. Xiao Yan pada saat ini berhasil menghindari lesatan pedang yang dilesatkan oleh 817. Dalam sekejap mata Xiao Yan benar-benar muncul di depan 817 dengan tinju yang telah bersiap di pinggangnya. Kekuatan keabadian dari Void God Armor dicurahkan seluruhnya oleh Xiao Yan ke arah 817. Void God Armor di lengan Xiao Yan mengembun berubah menjadi pelindung tangan yang besar ketika menghantam 817.
Sudah terlambat bagi 817 untuk menghindar dan pukulan Xiao Yan ini benar-benar mengandung kekuatan yang kuat. Begitu pukulan Xiao Yan ini menghantam dadak dari 817, seluruh tubuh 817 bersinar dengan cahaya hitam dan ini merupakan lapisan perlindungan pertama miliknya. Berhadapan dengan kekuatan fisik keabadian dari klon dewa asli bintang 3 dan kekuatan dari Void God Armor, tampaknya pada saat ini tubuh dari 817 benar-benar terlihat rapuh. Ledakan pada akhirnya segera terjadi dan 817 pada saat ini terlempar mundur. Tinju Xiao Yan mendarat di dadanya dan cahaya hitam pada saat ini berkelip di armor. Dapat terlihat ada penyok pada pelindung dada yang dikenakan oleh 817, bersamaan dengan tubuhnya yang terlempar mundur pada saat ini 830 dan 853 juga mendekat. Xiao Yan kembali bereaksi dengan kecepatan yang sangat cepat sambil menggepalkan tinjunya. Xiao Yan tanpa basa-basi melesat dengan cepat sebelum akhirnya mendaratkan tinju ke 830. Meskipun 830 bereaksi tetapi dirinya tampaknya telah meremehkan kekuatan pukulan Xiao Yan. Sosoknya terlempar mundur dan sesaat kemudian dua angin kencang kembali menerpa di belakang Xiao Yan. 817 pada saat ini melesat ke arah Xiao Yan dan tampaknya pukulan Xiao Yan sebelumnya tidak melukai 817. Sosoknya tampak terlihat semakin marah dan armor di tubuhnya pada saat ini berubah. Seluruh sosoknya telah tumbuh menjadi semakin besar dan tekanan yang kuat muncul di hati Xiao Yan. Xiao Yan bisa merasakan adanya fluktuasi kekuatan yang benar-benar berbeda daripada sebelumnya. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat ini segera berhadapan dengan 830 dan 853 lagi. Keduanya pada saat ini juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh 817. Segera Void God Armor di 830 menjadi lebih besar sebelum akhirnya 6 sayap tumbuh di belakangnya. Dua duri tajam muncul di tangannya sebelum akhirnya sosoknya melesat ke arah Xiao Yan. Kecepatannya juga berkali-kali lebih cepat daripada sebelumnya dan Xiao Yan pada saat ini terkejut. Adegan yang muncul ini benar-benar menumbangkan pemahaman Xiao Yan tentang Void God Armor. Pupil mata Xiao Yan menyusut di bawah Void God Armor ketika Xiao Yan bergumam mengapa Void God Armor mereka bisa berubah seperti ini. Yang membuat Xiao Yan semakin tercengang pada saat ini adalah bahwa 853 juga seketika berubah menjadi materi yang gelap yang tidak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian Void God Armornya segera berkumpul di kehampaan dan berubah menjadi ular piton baja raksasa setinggi 100 meter. Perubahan ini benar-benar menjungkir balikan nalar Xiao Yan sekali lagi. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa bahkan kekuatan Void God Armor ini lebih luar biasa. Sementara itu di sisi lain ketiga sosok pada akhirnya segera mulai kembali melesatkan serangan kepada Xiao Yan. Kekuatan yang mereka pancarkan tidak lagi sebanding dengan sebelumnya. Bahkan jika Xiao Yan menggabungkan klon dewa asli dan klon Taiksu, Xiao Yan tidak akan mampu bersaing dengan tiga orang Taiksu ini. Xiao Yan pun menyipitkan matanya menatap ke arah tiga sosok yang pada saat ini bergegas ke arah Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan juga pada saat ini segera melesat sebelum akhirnya sosok besar muncul di depan Xiao Yan. 830 yang kecepatannya meningkat tajam pada saat ini tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan menggigit ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pun menggertakkan giginya menghadapi raungan dari 830, bersamaan dengan serangan yang pada saat ini hendak menghancurkan Xiao Yan. 9 kepala ular piton raksasa pada saat ini muncul di depan Xiao Yan. Kemunculan tiba-tiba dari binatang buas ini juga mengejutkan ketika kelompok Taiksu. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Jiu Ying yang memiliki tubuh yang sangat besar. Jiu Ying pada saat ini memblokir serangan ketiganya sementara Xiao Yan berdiri jauh di belakang Jiu Ying.
Xiao Yan pada saat ini mengangkat alisnya sedikit melihat kemampuan yang dimiliki oleh Jiu Ying. Xiao Yan tidak menyangka bahwa Jiu Ying benar-benar akan begitu kuat. Xiao Yan pun bergumam bahwa dia tidak menyangka bahwa monster ular ini sangat kuat. Mendengar gumaman Xiao Yan pada saat ini salah satu kepala dari Jiu Ying menoleh ke arah Xiao Yan. Jiu Ying segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya bernama Jiu Ying. Tampaknya kepala ular piton besar ini sama sekali tidak bisa menahan cibiran di mulutnya. Sementara itu di sisi lain setelah sedikit tercengang ketiga sosok dari Taiksu pun seketika kembali melancarkan serangan sengit ke arah Jiu Ying. Menghadapi serangan dari ketiga sosok Taiksu ini Jiu Ying tampak terlihat santai. Jiu Ying benar-benar cukup merepotkan untuk dihadapi. Jiu Ying pada saat ini tampaknya sedang bermain-main dengan ketiga sosok orang-orang Taiksu. Xiao Yan juga pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiao Yan menemukan bahwa kekuatan terus mengalir ke dalam Void God Armor orang-orang Taiksu dari kehampaan. Sementara itu Yong He pada saat ini mendongak menatap ke arah Jiu Ying yang baru saja muncul. Pupil matanya sedikit menyusut ketika dirinya bergumam bahwa ini adalah Jiu Ying. Bukankah dirinya seharusnya berada di dalam jurang kehampaan? Begitu selesai berbicara segel di tangan Yong He pun berubah dari jarak yang jauh. Deretan cahaya besar pada saat ini langsung muncul di atas kepala Jiu Ying dan langsung menyelimuti Jiu Ying. Kecepatan dan serangan dari Jiu Ying pada saat ini tiba-tiba melambat dan ketiga pria dari Taiksu mulai mengambil kesempatan ini. Mereka segera membagi tugas dengan 817 yang berteriak. 817 berkata bahwa binatang ini sudah terkendali dan sebaiknya 830 serta 853 melesat ke arah Xiao Yan. Keduanya pun segera melewati Jiu Ying dan langsung menuju ke arah sosok Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiao Yan menyadari bahwa Xiao Yan tidak akan bisa berhadapan dengan mereka. Oleh karena itu Xiao Yan tampaknya pada saat ini harus menggunakan kekuatan lain. Sesaat kemudian pikiran Xiao Yan pada saat ini bergerak dan angin segera menyebar ke segala arah. Dua sosok yang menyerang ke arah Xiao Yan juga tiba-tiba menghilang pada saat yang bersamaan seolah-olah mereka telah menghilang dalam kegelapan. Hanya mereka yang berada dalam jarak ratusan meter yang jauh yang bisa melihat sosok yang pada saat ini muncul di hadapan Xiao Yan. Sosok ini benar-benar terlihat besar dan membentang sejauh mata memandang. Yong He juga pada saat ini matanya menyusut melihat sosok yang baru saja muncul. Makhluk besar ini adalah makhluk yang dirinya pancing sebelumnya untuk mencoba melahap Xiao Yan. Ini adalah Sue Kun yang sebelumnya menghilang dan tiba-tiba muncul di tempat yang seharusnya dirinya tidak muncul. Hal ini benar-benar membuat Yong He sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Yong He dengan sedikit ragu pun bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial mengapa Sue Kun muncul di sini dan bagaimana orang ini melakukannya. Yong He pada saat ini menggertakkan giginya dan dirinya masih memikirkan bagaimana cara menghadapi permaisuri sebelumnya. Tapi dengan kemunculan dua makhluk ini tampaknya permaisuri tidak perlu mengambil tindakan. Akan sulit bagi mereka hanya dengan berhadapan dengan dua makhluk ini saja. Bersamaan dengan Yong He yang pada saat ini tertegun tiba-tiba di atas kepalanya ada suara gemuruh yang mengejutkan. Bayangan hitam besar datang ke arah Yong He dan dengan suara gemuruh tersebut cakar besar terjatuh dengan keras dan tubuh Yong He terlempar mundur. Yong He pada saat ini memuntahkan seteguk darah dan menatap ke arah seekor binatang buas yang sangat besar. Yong He menyipitkan matanya karena dirinya belum melihat monster yang seperti ini. Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini ada total 3 monster yang harus dihadapi oleh mereka. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini mundur dan Xiao Yan tampaknya hanya perlu menyaksikan pertempuran dengan diam. Dengan kemunculan Sue Kun dan Demonic Beast atau binatang iblis sepertinya tidak akan ada ketegangan di dalam pertempuran ini.
Xiao Yan pada saat ini menghela nafas karena dalam pertempuran seperti ini tampaknya permaisuri juga tidak perlu muncul. Sementara itu di sisi lain Yong He pada akhir menstabilkan tubuh dan mengerutkan kening. Yong He tidak pernah berpikir bahwa An akan memiliki binatang yang sekuat itu di sampingnya. Selain binatang iblis yang tidak diketahui oleh Yong He, Jiu Ying dan Sue Kun merupakan binatang iblis yang terkenal di alam sejati Xuan Yin. Tidak akan mudah untuk menghadapi mereka dan Yong He pada saat ini menggertakkan giginya. Sementara itu di sisi lain bersamaan dengan binatang buas yang melolong kekuatan yang menakutkan yang sangat kuat segera mengejutkan semua orang, 830 dan 853 yang ditelan oleh Sue Kun pada saat ini tampaknya benar-benar berhenti bergerak, meskipun keduanya mungkin belum mati tetapi jika mereka ingin melarikan diri dari Sue Kun kemungkinan keluar di tubuhnya sangat rendah. Oleh karena itu pada saat ini hanya tersisa 817 Yong He dan Yu Qing di hadapan Xiao Yan. Saat menghadapi ketiga binatang buas ini ketiga orang ini benar-benar tampak terlihat rentan. Yong He pada akhirnya mau tidak mau segera melakukan pertempuran sengit dengan Demonic Beast. Dengan begitu maka Yong He tidak memiliki waktu untuk menggunakan formasi besar mengekang Jiu Ying. Jiu Ying pada saat ini menjadi semakin membabi buta ketika berhadapan dengan 817, 9 kepala ular piton pada saat ini benar-benar memberikan perlawanan yang sangat sengit kepada 817. Sepertinya Jiu Ying pada saat ini sedang bermain dengan 817 seperti kucing yang bermain dengan tikus kantor yang hobinya bermain tobrut.